Saya mau nanya Mas ini kan subscribernya udah lumayan ya. Berapa pendapatan Mas ini per bulan dari YouTube? Ini mungkin belum pernah dipublish ya di mana pun. Iya. Ini berarti saya paling tinggi. Nanti malah pengen jadi YouTuber sapi semua ini. Yang awal-awal mulai mereview di pasar update harga itu termasuk yang paling awal. Di daerah sini kalau timur udah ada teman-teman kita yang lebih awal. Iya, betul Mas Revan. Dan itu dulu misalkan kita mau meliput suatu pedagang atau apa di kandang itu memang izinnya cukup sulit kalau dulu. Jadi misalkan mau meliput di lapak-lapak penjual pedetan, entah itu bakalan atau sapi betina, kita harus izin terlebih dahulu. Oh, jadi dulu tuh kalau Mas mau main misalkan ke kandang kami itu Mas yang izin ke kita bukan? Iya. Kalau sekarang kan mungkin banyak yang minta ngundang ya Mas, datang dong ke sini Mas. Iya. Awal-awal disuruh minta izin dulu gitu ya. Iya itu. Dan ternyata yang dulunya jadi duka sekarang jadi sukanya seperti itu. Suka duka ya. Dukanya dulu nih yang tidak enak. Dukanya tentunya kepanasan ya, karena kita kalau ada acara kandang kita rutin ke pasar. Karena di pasar itu menurut kami lebih mudah buat kontennya untuk kuantitinya ya. Panas, kemudian kotor tentunya. Terus yang tentunya ada beberapa kandang, beberapa pedagang itu yang welcome seperti yang disampaikan Mas Tuti. Pernah saya itu kita tanya harganya berapa ini Pak? Jawabnya kantong kontol paling murah tuku ya, pernah. Itu menurut kami ya, keras sekali jawabannya itu loh. Ya ada itu salah satu dukanya ya, selain panas dan kotor tadi. Untuk sukanya, kalau kita senang jadi hiburan Mas. Jadi kita bekerja itu sekalian refreshing sukanya. Terus banyak teman juga, ketemu orang, jadi lebih fresh walaupun kepanasan, tapi kalau dijalani dengan suka, senang dengan sapi, itu jadi hiburan. Jadi kita bekerja sambil refreshing, seperti orang dolan aja gitu sekarang Mas. Mungkin sukanya itu. Dan tentunya yang paling utama, kita lebih banyak kenal dengan orang ya, bisa belajar beberapa karakter orang, pedagang yang beda-beda tentunya. Dan ini menjadi silaturahmi yang luar biasa menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar AdSense ya, tapi silaturahmi ini jadi luar biasa menurut saya. Rezeki yang luar biasa. Bagaimana? Kalau suka duka, dukanya dulu mungkin seperti Mas Revan tadi sudah disampaikan hampir sama dengan Mas Lutfi dan Mas Revan. Tapi kalau saya karena YouTube itu internet atau media sosial, paling sedih itu kalau ada hate comment. Ibaratnya upload apa, di komennya apa. Komennya itu yang menjatuhkan, itu yang agak berat. Kadang nyerang psikologi juga pikiran apa kan. Tuh? Yang masih diingat sama Mas Slamet kira-kira sampai sekarang? Ya terkadang ada kasus seperti ini di YouTube itu kan nggak boleh menampilkan darah atau pemotongan hewan. Betul. Kita ambil gambar menyesuaikan dengan aturan. Tapi yang nonton kan nggak mungkin kurang paham aturan YouTube. Jadi komen ya asal aja, wah cemen, nggak berani lihat proses penyembelihannya. Padahal kita mengikuti aturan YouTube supaya videonya sesuai dengan aturan YouTube. Kalau kita menampilkan proses penyembelihan itu tidak layak iklan seperti itu. Nah kalau sukanya mungkin ya nambah sedulur. Itu yang paling berharga ya, silaturahmi antar pedagang, antar teman-teman YouTuber atau teman-teman konten kreator. Dan salah satunya yang saya syukuri adalah membuat konten itu memberikan informasi ke teman-teman, baik itu peternak dan pedagang. Itu salah satu sukanya. Jadi membuat kita kayak termotivasi supaya membantu orang gitu. Kurang lebih seperti itu Mas. Dukanya kalau ada komentar yang kurang baik, kalau sukanya ya banyak sedulur, banyak temen. Nah tadi kan Mas udah cerita nih Mas udah pergi ke
udah keliling Pulau Jawa lah bisa dijelaskan. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan sampai sekarang itu main ke pasar atau kandang mana Mas? Mungkin dari saya dulu Mas. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama review sapi ada momen-momen tertentu Mas. Momen-momen tertentu seperti yang pertama kali adalah dolan ke peternakan teman kita di Purworejo yaitu Setia Farm. Itu dulu masih belum membuat YouTube dan belum tahu kalau sekarang ternyata di media sosial YouTube itu termasuk penontonnya sangat banyak. Itu salah satu momen yang mungkin berkesan bagi saya karena nggak menduga Setia Farm ternyata sekarang luar biasa. Dan yang lainnya masing-masing kandang itu punya keistimewaan sendiri Mas. Itu yang momen-momen bisa diingat atau berkesan bagi saya. Mungkin Mas Revan? Ya, kalau untuk saat ini ya momen rata-rata seneng ya Mas. Tapi yang berkesan itu pernah suatu ketika saya pergi ke pasar di daerah Boyolali, waktu itu masih Sunggingan. Waktu itu udah agak siang mau sarapan, pas sarapan itu ada yang ngeplay video dari YouTube dan waktu itu video saya di sebelahnya waktu itu ya. Tapi karena saya jarang menampakkan, hampir tidak pernah menampakkan diri, ya nggak tahu kalau saya yang buat konten itu di sebelahnya itu. Oh jadi videonya diambil itu Mas ya? Di play pada saat makan sarapan bareng, itu ada 2 orang yang satu rombongan itu dia ngeplay video saya ngecek itu. Saya dengar suara saya. Oh, Dia gitu, tanya waktu itu. Padahal Mas nggak kenal tuh. Ya, lah pas dia nawarin atau waktu itu saya nawarkan Mas saya duluan, sarapan duluan. Nah ketika saya ngomong, ternyata dia ngomong, loh saya suaranya nggak asing. Ternyata akhirnya kenal hanya dari suaranya. Dari suara. Mas Revan ini kan nggak pernah nunjukin mukanya ya. Dia selalu suara. Bahkan suaranya lebih dikenal daripada orangnya kayaknya Mas. Betul, karena memang saya tuh belum sepede teman-teman Mas. Saya tuh punya apa ya, isinan lah nek torong Jawa ya Mas. Itu. Kalau pasar yang paling seneng kalau menurut saya di Ngerabak yang paling nyaman lah. Menurut saya nyaman, pasarnya adem. Selain pasarnya adem itu sapinya juga banyak yang super keluarnya dan tentunya pedagangnya juga mereka lebih welcome dibanding pasar yang lain. Kalau dari saya pribadi untuk pasar mana yang paling menarik, menurut saya itu di Pasar Sapi Ambar Ketawang, Yogyakarta. Kenapa tuh Mas? Mungkin dari suasananya yang memang kelihatan asri, banyak pohon-pohon ditanam di situ, kemudian kayaknya ini sapinya juga tidak merasa kepanasan kalau di sana. Kualitas sapinya juga bagus dan di tengah sepasar itu ada tempat duduk, tempat istirahat yang sangat nyaman. Jadi misalkan kita dulan ke sana capek, kita bisa istirahat di situ, ada tempat duduk, tempat ngobrol dan enak sekali. Barangkali nanti ada teman-teman yang nonton ini pengen dulan, itu dapat jadi referensi alternatif pasar yang recommended dari saya untuk dikunjungi. Mas ini kan kontennya cukup informatif ya. Sadar nggak sih konten-konten Mas ini atau video-video Mas ini merubah pola perdagangan sapi di Indonesia? Contohnya kami Mas, Sapi Bos ini awalnya buta banget sama sapi nih. Kita nggak ngerti sama sekali. Bahkan waktu awal mau bikin peternakan pun beli di mana juga nggak paham Mas. Tapi kita ketemu channelnya Mas Revan, Mas Slamet, dan Mas Lutfi. Ini benar-benar berdampak banget terutama bagi kami para peternak. Jadi lebih mudah untuk mencari sapi. Nah, menurut Mas gimana nih? Karena mungkin saya juga secara pribadi berterima kasih banget nih sama Mas-mas ini udah membuat konten-konten yang cukup bermanfaat untuk kami. Untuk di awal-awal ketika masih membuat video YouTube atau membangun channel YouTube, mungkin saya pribadi nggak terlalu sadar Mas, nggak terlalu fokus ke situ. Nah setelah jalan memang setengah tahun atau setahun di YouTube, ada beberapa teman-teman yang sering WA, terima kasih Mas videonya membantu, terutama
rekan-rekan atau juragan-juragan yang ada di area Jabodetabek serta Surabaya atau beda provinsi, beda daerah. Ada teman-teman dari luar negeri, ada teman-teman dari luar pulau juga. Ya, mulai dari situ mungkin agak sedikit sadar ya, karena mereka juga memberikan respon dan saya juga semakin semangat untuk memberikan informasi ke teman-teman semua. Mungkin kalau Mas Revan seperti apa, Mas? Ya intinya kurang lebih sama Mas. Intinya awal-awal juga kita tidak begitu paham ya. Artinya kita memang membuat hanya untuk sekedar hiburan dan yang lain. Di kesininya memang ternyata review harga bermanfaat khususnya bagi daerah barat ya, yang untuk mengetahui harga di Jawa Tengah seperti apa. Ya, intinya kami juga bangga lah, ikut senang karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah ini kalau bermanfaat kita juga ikut senang. Kalau saya pribadi merasa dihargai ya alhamdulillah sekali, dan itu juga menambah motivasi saya untuk nantinya terus berkarya dan memberikan yang terbaik pastinya. Misalkan ada sesuatu yang kurang benar ya tidak saya tutup-tutupi. Maksudnya misalkan kita meliputkan ada sesuatu yang harusnya kita utarakan tapi kita tutupi, itu kan ada Mas Riwan biasanya. Mungkin nanti juga kita lebih terbuka lagi. Mungkin seperti itu. YouTube Mas ini kan bisa saya bilang bisa disebut juga membantu melahirkan peternak sapi baru, terutama anak-anak milenial nih Mas. Karena mungkin dari lihat video Mas, orang yang tadinya nggak tertarik jadi suka sapi. Ada nggak apresiasi mungkin dari pemerintah atau dari dinas peternakan kepada mas-mas ini? Ya, kalau dari saya pribadi mungkin apresiasi secara tidak langsung. Jadi dulu kan saya sempat bersama Mas Slamet dan kawan-kawan di Temanggung itu kita mau bikin kontes sapi. Jadi karena kita ibaratnya orang dinas atau yang berkepentingan di situ sudah kenal dengan kita, jadi kita juga lebih mudah ketika mengajukan izin, kemudian minta bantuan, itu lebih mudah seperti itu. Kalau Mas Dewan, Hingga saat ini menurut saya juga sama seperti Mas Lutfi, kalau secara langsung memang belum ada ya. Cuman secara tidak langsung memang kalau kita sudah ada channel mau ke instansi itu ya mereka paling tidak udah welcome terlebih dahulu. Ya hampir sama sih Mas, karena saya dulu sama Mas Lutfi sebetulnya orang sipil atau orang biasa, tapi ketika di Temanggung akan ada kontes itu ikut dipanggil. Mas Lutfi, Mas Slamet boleh ketemu, mau tanya-tanya, seperti itulah kurang lebih. Apresiasi secara langsung mungkin belum ada, tapi secara tidak langsung ya ada. Jadi mereka udah tahu lah Mas ini siapa ya. Menurut Mas nih, Mas kan udah main kandang sapi bos, ini yang kedua kali ya? Iya. Menurut Mas bagaimana tanggapan kalian tentang kandang kami ini Mas? Kalau yang paling berkesan dari sapi bos itu sapi-sapinya bibitannya memang dipilih yang bagus-bagus, yang premium, yang ibaratnya bisa dibilang bagus plus lah. Dan itu yang memang paling berkesan Mas. Terus kesan kedua ya mungkin suasananya sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, itu Mas. Sapi Bos Farm walaupun masih baru, menurut saya perkembangannya cukup bagus. Di awal tahun pertama menjual kurban hingga 18 ekor dengan kualitas yang jumbo dan super untuk pemula itu tidak mudah. Tapi saya akui jempol walaupun baru sudah bisa menjual 18 ekor, karena kalau baru itu kan belum punya pelanggan. Ibarat orang mau usaha itu babat talas ya, tipe saya cukup bagus, dan ini tentunya tidak terlepas dari kualitas sapinya. Dan SDM yang bagus, menurut saya ini satu kelebihan yang jempol lah buat sapi Bos Farm.
dari bibitan bagus, kemudian SDM yang kerja juga bagus. Ini kalau pandangan saya mengenai sapi Bos Farm sendiri, mungkin ke depannya ini perkembangan ini akan pesat. Amin. Amin. Eh, Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dilihat dari sapinya itu memang istimewa-istimewa. Terutama kalau kita kan ngamati sapi itu pertama dari kaki, kemudian dari bokong. Dan di situ itu super semua, masuk semua. Kemudian dari SDM juga mumpuni, tinggal nanti cara mengolahnya aja bagaimana. Satu lagi sama niatnya. Iya. Konsistensi ya, Mas Slamet. Seperti itu. Jadi sebenarnya di Sapi Bos Farm ini kan kami selain menjual sapi, maksudnya membuat peternakan, kami juga di sini ingin mengubah pandangan atau mindset anak-anak generasi milenial terutama ke dunia peternakan nih Mas. Makanya kami mengemas Sapi Bos ini semenarik mungkin agar bisa diterima juga untuk anak-anak yang seumuran saya, mungkin bisa dibilang generasi milenial, untuk mencoba dunia baru, mencoba sebuah bidang bisnis baru di dunia peternakan dan pertanian. Ada nggak pesan Mas nih untuk teman-teman kita generasi milenial nih, apa nih Mas? Kalau dari saya sendiri yang penting itu konsistensi. Mau di bidang apapun, kalau menurut saya yang penting itu konsistensi. Karena kita YouTuber sapi, ya tentunya pesan saya ke teman-teman milenial, jangan malu dan ragu untuk berbisnis sapi, baik itu di penggemukan maupun breeding atau trading ya, jual beli, khususnya di kurban ada peluang di Indonesia masih cukup tinggi. Jadi jangan malu, karena hasilnya insya Allah ini di sapi luar biasa. Nggak kalah dari kerja-kerja di instansi di luar, itu insya Allah nggak kalah ya Mas. Itu yang masih belum banyak yang tahu tuh itu Mas. Mereka masih mandang kalau wah beternak sapi ngapain sih di desa ya kan, karena mungkin salahnya karena orang tua kita dulu belajar yang benar, kalau nggak jadi petani atau peternak. Itu mungkin kecilnya, karena itu yang harus diubah Mas. Tapi sebenarnya peternakan ini ya kalau dikelola dengan baik dan benar, untungnya juga bisa dibilang cukup lumayan. Kalau dari saya, masukan untuk teman-teman yang masih mungkin di bangku perkuliahan dan umurnya milenial, mau terjun ke dunia peternakan sapi, jangan ragu, jangan malu, karena istimewa sekali. Sapi itu mantep pokoknya. Kalau dinilai dari nominal, tidak kalah sama yang kerja-kerja di instansi atau di perusahaan. Tentu saja harus tekun dan ulet, itu aja. Nah ini nih pertanyaan terakhir nih mungkin yang tunggu-tunggu nih. Saya mau nanya Mas ini kan subscribernya udah lumayan ya. Berapa pendapatan Mas ini per bulan dari YouTube? Ini mungkin belum pernah dipublish ya di mana pun. Coba. Pertanyaan tentang pendapatan ya Mas ya. Kalau pendapatan YouTuber atau konten kreator sapi itu naik turun Mas. Kalau saya pribadi, pendapatannya masih lebih sedikit dibandingkan Mas Revan. Mas Revan Mas Slamet merendah Mas. Kalau untuk pendapatan sih, kalau di YouTube itu bukan berdasarkan subscriber ya. Walaupun saya ini subscribernya dibanding teman-teman ini paling tinggi, namun belum tentu pendapatan saya paling tinggi. Karena pendapatan AdSense itu berdasarkan dengan viewer atau penonton ya. Dan kalau pendapatan ya, saya kira saya lebih sedikit dari Mas Lutfi Mas. Ini berarti saya paling tinggi. Kalau ini dari saya sendiri, untuk pendapatan YouTube itu memang naik turun. Jadi nanti tergantung dengan GPM dan GPM. Jadi berapa harga iklan pada waktu tersebut, sama berapa kali iklan itu ditayangkan. Jadi misalkan semakin banyak iklan yang ditayangkan di video kita, maka penghasilannya juga semakin tinggi. Dan apabila
tadi harga iklan pas tinggi, pastinya untuk pendapatan juga akan meningkat. Mungkin sebenarnya saya masih kalah sama Mas Rifan. Jadi muter-muter aja nih bertiga. Sebenarnya kalau mau lihat estimasi pendapatan itu mudah ya Mas Rifan. Mungkin kita bisa menggunakan klik aja di Google teman-teman, pendapatan, cara melihat pendapatan YouTuber itu muncul nanti caranya dibaca. Social Blade. Iya, nanti bisa lihat di situ. Nanti kok disampaikan kayaknya kurang ini. Nanti malah pengen jadi YouTuber sapi semua ini. Jadi banyak saing-saingnya.